Lalu sebenarnya apa itu HPP? Hai teman-teman, saya Atik Sri Purwanti Ningsih, CEO dan founder dari Sekolah Finansial serta KJA ASP. Dalam menjalankan sebuah bisnis, teman-teman harus tahu soal harga pokok penjualan atau disebut HPP. Pasalnya, ini sangat diperlukan dalam memperhitungkan segala kerugian dan keuntungan. Oleh sebab itu, menentukan harga pokok penjualan menjadi salah satu kunci untuk membuat bisnis teman-teman tertata dengan sempurna. Lalu, sebenarnya apa itu HPP? Apa tujuan menentukan HPP dan bagaimana cara perhitungannya? Untuk lebih jelas soal harga pokok penjualan, yuk simak video ini. Harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat dengan HPP adalah gambaran atau kisaran biaya yang dikeluarkan karena proses produksi yang dilakukan. Di perhitungan akuntansi, HPP biasa dikenal dengan Cost of Goods Sold. Beberapa contoh unsur yang ada dalam HPP adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan proses produksi secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun terlihat sederhana, namun menentukan HPP harus dengan penuh kehati-hatian agar sesuai dengan target pasar teman-teman dan harga yang teman-teman tentukan bisa diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Teman-teman UMKM harus menentukan perhitungan HPP ini demi menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Biaya HPP tersebut menjadi patokan dan juga penentu dari laba bisnis teman-teman. Setelah melakukan proses produksi, tentunya teman-teman sebagai pelaku bisnis perlu memperhitungkan beberapa pengeluaran. Bentuk biaya pengeluaran tersebut bisa berbagai macam seperti dana yang perlu disiapkan untuk karyawan yang mengerjakan proses dan bisa berbentuk biaya operasional perusahaan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menghitung biaya HPP supaya teman-teman bisa meraup keuntungan sesuai dengan target yang sudah teman-teman tentukan. Sebelum teman-teman menghitung HPP, teman-teman perlu mengetahui beberapa komponen yang ada di HPP. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama, pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan total dari hasil pembelian barang yang dilakukan perusahaan. Pembelian bersih ini bisa dalam bentuk tunai ataupun kredit. Jumlah dari pembelian ini kemudian ditambah dengan biaya transportasi dan dikurangi diskon dari pembelian serta retur pembelian. Pembelian bersih sama dengan total pembayaran tambah biaya angkut dikurangi retur ditambah diskon pembelian. Ini rumusnya. Nomor 2, persediaan awal. Komponen ini adalah komponen utama dalam menghitung biaya HPP. Dalam sebuah bisnis, ketersediaan barang adalah hal yang krusial sehingga harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari kekurangan barang. Ketersediaan awal ini biasanya ada di awal periode seperti awal bulan atau awal tahun. Saldo juga bisa dicek di neraca saldo selama periode tersebut berjalan. Ketiga, persediaan akhir. Jika persediaan awal ada di awal periode, kebalikan dari persediaan akhir. Persediaan akhir merupakan ketersediaan barang di akhir periode seperti akhir bulan atau akhir tahun. Saldo dari persediaan akhir diperoleh dari perhitungan stock of none. Setelah teman-teman mengetahui beberapa komponen yang ada di HPP, teman-teman bisa mulai menghitungnya. Rumus menghitung HPP adalah sebagai berikut ya. HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Teman-teman, pada contoh ini kita menggunakan toko kelontong yang hanya membeli barang lalu menjualnya. Sebuah toko kelontong yang menjual barang dagangan kebutuhan sehari-hari yang sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2021 dan menghitung jumlah persediaan seperti data berikut ini ya. Kita ketahui persediaan awal barang tahun 2021 adalah 100 juta. Pembelian baru selama tahun 2021 adalah 300 juta. Persediaan akhir barang tahun 2021 adalah 200 juta. Nah, penyelesaiannya seperti apa? HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. HPP sama dengan 300 juta ditambah 100 juta dikurangi 200 juta. Jadi total HPP-nya itu
200 juta untuk terakhir per 31 Desember 2021. Jadi, toko kelontong tersebut menjual barang dagangannya sebesar 200 juta selama tahun ini dan hanya menyisakan barang dengan nilai sebesar 200 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Informasi ini tidak hanya membantu toko kelontong tersebut untuk merencanakan pembelian untuk tahun depan, namun juga akan membantu mengevaluasi biayanya. Harga pokok penjualan ini juga dapat memberikan informasi tentang margin penjualan untuk setiap produk apabila dibuat penggolongan untuk setiap kategori produk. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui produk mana yang paling menguntungkan dan menghasilkan uang yang paling banyak. Bahkan dengan menggunakan aplikasi penjualan dan inventory, perhitungan persediaan akan dilakukan secara otomatis pada saat input pembelian barang dan juga penjualan barang. Dengan demikian, stok akhir akan selalu terupdate real time dan tentunya harga pokok pembelian akan dihitung otomatis oleh sistem setiap saat tanpa perlu menunggu akhir periode atau akhir tahun. Selain itu, harga pokok penjualan juga dapat diketahui sampai terperinci per barang, per kategori barang, dan total perusahaan. Setelah kita tahu bahwa menghitung harga pokok penjualan sangat penting supaya kita dapat mengetahui dengan persis berapa sebenarnya modal yang kita keluarkan untuk barang atau jasa yang kita jual. Hal ini tentunya akan meningkatkan kewaspadaan kita agar kita tidak hanya fokus kepada meningkatkan penjualan saja, supaya tidak terjadi kesalahan saat menghitung harga pokok penjualan yang akan berakibat setiap barang yang kita jual bukannya mendatangkan keuntungan tetapi malah membuat kita rugi yang tidak sedikit. Jika kita sudah mengetahui cara menghitung harga pokok penjualan dengan baik, kita bisa menentukan harga jual dengan lebih mudah dan baik sehingga keuntungan yang didapat bisa optimal. Demikianlah video saya tentang pentingnya penentuan HPP. Selalu semangat, tetap sehat, dan sukses untuk kita semua.